Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sastrawan dari Jogja dan teman-teman yang lainnya. Ini langsung disaksikan oleh Pujangga Jogja, asal Pamekasan juga ini. Mas Nuris ini sudah hadir. Sebentar saya mengundang Mas Nuris dulu. Oke, alhamdulillah ini Mas Nuris sudah bergabung. Oke. Mas Nuris, ini suara saya lancar ya? Cek 1 2. Oke. Semacamnya masih ada gangguan sinyal sedikit. Terima kasih saya sampaikan pada teman-teman yang sudah bergabung. Ini kita menunggu pemateri. Pemateri. Beliau tidak mau disebut pemateri. Teman kita dari sekarang lagi ada di Cibiru di Bandung. Sebentar ya, saya undang kembali Mas Nuris. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Nuris, ini sudah baik sinyalnya apa belum atau bagaimana? Ya ini sudah jelas atau masih Oh, putus-putus? enggak, sudah jelas banget ini, sudah jelas Oh, banget. Ya, oke. Ya, saya sebelum memulai ke bincang-bincang ini, teman-teman terima kasih banyak yang sudah bergabung, baik yang dari manapun Anda berada. Sekali lagi, ini merupakan support bagi media kecil ini. Ya, kita bincang-bincang santai di sini. Mas Nuris juga bagian dari teman saya yang hari ini saya ajak ngobrol, bincang-bincang santai. Oke. Dengan alasan kejombloan tidak ada agenda apapun malam minggu, jadi dimanfaatkan untuk bincang-bincang santai. Oke. Oke. Ini untuk suara saya aman, Gus ya? aman, aman, Syekh, aman. Oke. Karena waktunya terbatas hanya 60 menit, mungkin izinkan saya untuk memulai gitu, Mas Nuris. Oke. Monggo, monggo. Oke, teman-teman Madura Heritage dimanapun berada, entah yang menyaksikan live secara langsung atau nanti menonton video ini di tayangan ulang, terima kasih banyak lagi atas support, dukungannya, dan lain sebagainya. Dan saya harap ke depan juga bakal terus mensupport media kecil ini. Yang menjadi bahasan atau yang menjadi perbincangan kita pada malam hari ini itu tentang sosok Syekhona Khalil Bangkalan. Cuman Madura Heritage ingin tampil berbeda nih. Jadi banyak kita temukan di YouTube atau di tulisan ulasan-ulasan tentang Syekhona itu lebih menitik beratkan pada soal karomahnya saja gitu. Bahwa Syekhona Khalil bisa begini dan begitu. Ya, kami sendiri tidak memungkiri bahwa seorang aulia itu pasti ada yang namanya karomah begitu. Cuman bincang santai malam minggu ini ingin ada pembahasan yang lebih konkret yang bisa
apa ya, yang bisa kita kaji bareng-bareng gitu. Kalau soal karomah itu kan nanti pembicaraan antar wali. Yang di sini kita bahas yang ringan-ringan saja soal bahwa kehebatan Syekhona itu bukan saja dari karomahnya, tapi memang ada keilmuan yang sangat sangat mumpuni, bahkan sangat menarik untuk dikaji bersama-sama. Nah, kebetulan yang saya ajak untuk bincang-bincang ini adalah teman saya sendiri, Mas Nuris, asal Pamekasan. Beliau cuman sekarang lagi melalang buana di Bandung begitu, sampai kandidat master ini dari Universitas Pajajaran. Ini kan agak ngeri-ngeri sedap. Dan juga kenapa saya mengajak Mas Nuris, karena Mas Nuris memang mulai merintis hari ini, mulai akrab dengan banyak aktivis-aktivis yang sama punya kecenderungan meneliti tentang naskah-naskah kuno, utamanya Syekhona Khalil Bangkalan. Bahkan beliau saat ini sedang direpotkan dengan banyak pameran-pameran karya-karya Syekhona Khalil Bangkalan. Sempat kemarin di Bangkalan dan kayaknya bakal dipamerkan lagi di mana, Gus? Di Jakarta ya? Kemarin di Muktamar 34 NU di Lampung. Oh ya, di Lampung ya. Terus? Ya. Kemudian insya Allah setelah ini pameran tentang Turat Ulama Nusantara yang termasuk di dalamnya yaitu Syekhona Khalil Bangkalan akan dipamerkan di acara pelantikan PBNU yang bertempat di Balikpapan. Ya. Ya, untung saja ini Madura Heritage masih mendapatkan jadwal bersama Mas Nuris ini di tengah kesibukan. Waduh, jangan. Yes. Oke. Ya, ini teman-teman acaranya memang sedikit santai, ada guyonnya sedikit karena ini ya cuma bintang-bintang santai aja gitu. Ini Mas Nuris agak penasaran juga seperti itu. Mulai kan di masyarakat itu belum tersosialisasi secara jelas terkait dengan biografi jelasnya Syekhona Khalil itu. Karena yang tersebar di masyarakat itu masih banyak masih banyak perbedaan gitu. Semisal soal tahun lahirnya gitu. Itu ada yang menyebutkan 1825, ada yang menyebutkan 1820, ada yang menyebutkan 1830. Itu yang versi yang benar yang sampean ketahui itu yang mana, Prof? Ya mungkin sedikit diulas terkait dengan kelahiran beliau sebagai generasi yang kemudian menjadi epicentrum ulama Nusantara. Dipersilahkan, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Terima kasih kepada Mas Faruk di sini, Mas Umar Faruk, salah satu mungkin kalau beliau menyebut saya rekan, beliau harusnya memanggil beliau senior ataupun guru mungkin ya. Banyak menginspirasi saya dengan gerakan-gerakannya untuk pelestarian sejarah, khususnya sejarah di Madura. Dan terima kasih juga kepada Madura Heritage yang di sini langsung dinahkodai oleh Mas Faruk di sini sebagai founder dari Madura Heritage di sini. Semoga media yang dibangun oleh beliau nantinya bahkan mungkin secepatnya akan menjadi media yang menjadi media yang produktif lah dalam mengkaji sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, terkhusus sejarah-sejarah tentang Madura, seperti itu. Amin. Dan sebelum lanjut ke ngobrol-ngobrol santai nih perihal Syekhona Khalil,
Sebenarnya teman-teman di sini, eh, kalau kata Mas Faruk tadi, orang yang udah melanglang buana ya mungkin, aduh itu terlalu pujian yang terlalu tinggi buat saya. Soalnya saya di sini anggaplah eh khodam lah. Kalau kata orang Madura itu kabuleh. Kalau kata orang Madura bagian timur itu Panglatin. Nah, iya, di sini saya semoga diakui sebagai santrinya Syekhona Khalil, diakui sebagai santrinya para ulama Nusantara, diakui sebagai orang yang apa ya, meminta barokah kepada Allah melalui tokoh-tokoh ini. Nah, selanjutnya ya izinkan saya apa ya sihnya memberitahu, kalau misalkan menjelaskan takutnya nanti gak jelas, memberitahu terkait sedikit pemahaman dan pengetahuan saya tentang Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi teman-teman sekalian, memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Faruk tadi, bahwasanya Syekhona Khalil ini salah seorang tokoh dari Madura, tepatnya tokoh yang lahir di Bangkalan, yang memang pada masa produktifnya menjadi salah satu tokoh yang menjadi epicentrum dari kekayaan intelektual ulama-ulama kita, seperti itu. Yang mana nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan terkait jejaring guru, jejaring satu tobaqo, jejaring murid Syekhona Khalil kepada tokoh-tokoh dan ulama-ulama lainnya, seperti itu. Kemudian tadi Mas Faruk nih sempat ada pertanyaan tentang ya mungkin ya hal-hal yang mendasar lah terkait Syekhona Khalil. Jadi mungkin biar lebih simpel di sini, karena memang konsep live-nya di sini ngobrol santai, ada beberapa top poin yang harus apa ya, diperoleh dari ngobrol santai di sini lah. Yang pertama itu kita mengetahui siapa Syekhona Khalil Bangkalan itu. Terus yang kedua, apa pentingnya mengetahui Syekhona Khalil bagi kita, khususnya para kaum akademisi, para kaum pemerhati sejarah, para masyarakat Madura, dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dan yang ketiga mungkin yang harus kita ketahui, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan informasi terkait Syekhona Khalil, dan bagaimana kita mengolahnya agar pengetahuan ataupun informasi terkait Syekhona Khalil dapat diketahui secara luas oleh masyarakat kita, seperti itu. Jadi Mas Faruk dan teman-teman di sini, sejauh yang saya ketahui, karena kebetulan saya di sini sedang melanjutkan studi dan meneliti tentang Syekhona Khalil Bangkalan, yang objek penelitiannya itu ialah berupa manuskrip, berupa naskah. Jadi poin-poin yang saya sampaikan barusan mungkin insya Allah akan saya usahakan dijawab semua. Jadi terkait Syekhona Khalil Bangkalan itu, beliau merupakan salah satu tokoh yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita, khususnya orang Madura, khususnya para kaum pesantren, bahkan orang-orang akademisi pun mengetahui beliau. Syekhona Khalil di sini dikenal sejak lama sebagai salah satu waliullah yang penuh karamahnya, atau disebut juga ahli karamah, yang memiliki mungkin sampai sekarang banyak cerita yang berkembang di masyarakat lah, baik itu ceritanya bersumber dari sejarah lisan, dari telinga ke telinga, mulut ke mulut, ataupun yang tertulis dalam buku-buku seperti bukunya Bapak Saifur Rahman tentang surat kepada anjing hitam. Ada juga bukunya Muhammad Rifai terkait yang berjudul Pak Kiai Khalil Bangkalan 1820 sampai 1925. Ada juga buku lainnya yang ditulis oleh almarhum Kiai Fuad Amin Imron, dan beberapa tulisan lainnya baik yang berupa jurnal, artikel, dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi Syekhona Khalil di sini kita cerita dari Syekhona Khalil dari kecil ya Gus ya. Syekhona Khalil terkait itu terkait kelahiran juga mungkin
perlu diluruskan, Gus. Tahun kelahirannya, biar Iya, teman-teman Madura Heritage itu ada pandangan bahwa beliau memang hidup di era sekian yang bisa menggambarkan itu. iya, Monggo, baik, Gus. baik Gus. Jadi memang terdapat beberapa versi terkait tahun kelahiran dan tahun wafatnya Syekhona Khalil Bangkalan. Belum lagi apabila kita hadapkan terhadap konversi tahun, di mana memang banyak tertulis dalam beberapa literatur, khususnya naskah ataupun manuskrip, yang memang masih simpang siur sih. Konversi tahunnya itu dari tahun Hijriyah ke tahun Masehi. Tetapi sejauh yang saya ketahui dari sumber-sumber yang ada seperti halnya sumber naskah dan dari sumber pemerhati Syekhona Khalil sendiri yang dalam hal ini dinahkodai oleh Lajnah Turas Ilmiah Syekhona Khalil. Alhamdulillah saya diberi banyak kesempatan untuk berkhidmah dalam lajnah atau lembaga tersebut. Saya sangat senang sekali seperti itu. Jadi Syekhona Khalil itu dilahirkan di Bangkalan, Madura pada 9 Safar 12 1252 Hijriah. Kalau dikonversi ke tahun Masehi itu sekitar tahun 1834 ataupun 1835 tergantung kita konversinya menggunakan versi apa, karena memang banyak versi, apalagi kalau di internet memang banyak versi ketika kita ingin mengkonversi dari tahun Hijriah ke tahun Masehi seperti itu. Tapi memang yang konkret itu bahwasanya Syekhona Khalil lahir tahun 1252, 9 Safar 1252. Hal ini juga didukung dengan salah satu tulisan tangan beliau langsung, Syekhona Khalil, dalam manuskrip beliau yang mana beliau menuliskan tahun kelahirannya, yaitu 1252 Hijriah. Sedangkan dari manuskrip-manuskrip yang lain memang semuanya bermuara ke situ. 9 Safar 1252 Hijriah, seperti itu. Baik, baik. Jadi memang dari beberapa literatur yang ada, mungkin kita tidak bisa mengatakan itu sebuah kesalahan sejarah ya, mungkin tidak bisa mengatakan seperti itu menurut saya, tetapi anggaplah itu sebuah varian bagaimana orang-orang meneliti dan mencari sumber yang konkret dari seorang tokoh seperti itu. Kemudian Syekhona Khalil di sini sebagaimana ditulis oleh Syekh Yasin Padang, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, yang beliau merupakan musnidud dunya, dikenal sebagai musnidud dunya, dikatakan bahwasanya nasya'a bihubbil ibadah, seperti itu. Beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang memang religius, yang agamis. Ayah beliau ialah Kiai Abdul Latif, yang mana beliau sendiri, Syekhona Khalil, banyak belajar ilmu agama di masa kecilnya kepada abah atau ayah beliau, yaitu Syekh Abdul Latif, Kiai Abdul Latif, seperti itu. Kemudian Artinya memang lahir di kalangan ulama begitu, Gus ya? ya, sejauh yang saya ketahui, Syekhona Khalil ini memang merupakan keturunan dari ulama ya. Apalagi kalau misalkan kita merunut nasab beliau, yang mana menurut versi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani itu beliau merupakan keturunan Sunan Giri. Pun data ini didukung oleh tulisan Sayyid Salim bin Jindan, yang mana beliau juga menyebutkan dalam karyanya bahwasanya Syekhona Khalil ini merupakan keturunan Sunan Giri, seperti itu. Jadi memang orang yang dari atas-atasnya sudah merupakan tokoh-tokoh besar pada masanya, seperti itu. Memang secara genealogi memang termasuk turunan kalangan ulama begitu.
Gus ya. Iya, betul, betul. Nah, kalau misalkan boleh menyebutkan di sini memang kebetulan saya memegang salinan dari naskahnya. Jadi Syekhona Khalil itu menurut versi Syekh Yasin Padang Al-Fadani, huwa Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Imran bin Muhammad bin Insya Allah. Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdul Jalil Ibnu Suhunan Pragen Fatnullah bin Suhunan Giri Muhammad Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim Al-Asmar bin Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain Ibnu Ahmad Jalal Shah bin Abdullah Azimat Khan Ibnul Amir Abdul Malik Azmat Khan bin Ali bin Alawi bin Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Alawi Ibnu Ubaidillah Ibnul Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad An-Naqib Al-Basri Ibnul Imam Isa Ar-Rumi Al-Akbar Ibnu Muhammad Al-Azraq bin Ali Al-Arid Ibnul Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Imam Asy-Syahid Al-Husain As-Sabt Ibnul Imam Ali Ibni Abi Thalib Al-Alawi Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Indonesia. Seperti Wah, itu. ini Madura Heritage agak istimewa Gus, ini langsung dari sumbernya langsung dibacakan begitu. Ini aduh ampun lah. Ini di tulisan Yasin Al-Fadani, ini dari karya apa? Itu atau catatan pribadi atau itu bentuk kitab, Gus? Jadi yang saya dapatkan di sini sebagai sebuah objek penelitian studi saya, ini merupakan sebuah manuskrip tulisan tangan Syekh Yasin Al-Fadani terkait biografi Syekhona Khalil, seperti itu. Oke, siap. Jadi memang kalau bahasa simpelnya seperti ini, tokoh yang sangat masyhur diceritakan atau dituliskan biografinya oleh tokoh yang sangat masyhur juga. Jadi ini merupakan sebuah memang menjadi bukti otentik keistimewaan Syekhona Khalil Bangkalan, seperti itu. Ya, terkait keistimewaan yang lebih istimewa di sini Mas Faruk barusan hadir kiai kami selaku ketua Lajnah Syekhona Ilmi Lajnah Ilmi Syekhona Khalil, barusan Laura Usman Hasan Al-Akhyari, seperti itu. Saya banyak belajar Syekhona Khalil dari beliau. Ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan Gus. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Mas Nuris ini untuk bisa bincang-bincang. Jadi tukang satu aja, Gus, yang harusnya menjelaskan tentang Syekhona Khalil beliau. Ya, insya Allah bakal ngajak Mas Nuris untuk bisa sowan ke jenengan ini. Ini dalam rangka belajar saja, Bu. Insya Allah, amin, amin. Semoga ada waktu. Amin, amin. Ya, kemudian ini situasinya yang Mas Faruk yang nanya atau saya langsung jelasin semuanya atau gimana? Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan tertentu. Itu kan tadi sudah cukup luas begitu, Gus, terkait dengan kelahiran beliau, termasuk juga nasab beliau. Kemudian mungkin bisa agak diringkas terkait terkait biografi sedikit, kemudian dilanjutkan dengan tadi kan genealogi secara lahiriah, ini mungkin genealogi keilmuannya, karena dikabarkan bahwa Syekhona Khalil itu mempunyai guru tidak hanya di kalangan ulama Nusantara saja, bahkan gurunya itu saya dikabarkan bahwa pemilik Shahibul Kitab Al-Bajuri itu juga bagian daripada guru daripada Syekhona Khalil. Itu mungkin bisa dijelaskan mulai dari siapa saja guru yang ada di Nusantara. Katanya sempat ke Sidogiri, ke Langitan Tuban juga, dan juga ada ulama Hijaz bahkan Mesir yang kemudian sempat ini. Mungkin siapa saja tuh guru-guru dari beliau, sehingga menunjukkan bahwa beliau itu punya jaringan yang sangat-sangat luas, mendunia gitu istilahnya. Baik. Jadi memang betul apa yang disampaikan di awal oleh Mas Faruk tadi. Banyaknya literatur terkait Syekhona Khalil itu mengangkat tentang
karomahnya beliau ataupun dari sisi kewalian Syekhona Khalil Bangkalan. Akan tetapi terkait jejaring intelektual, terkait karya-karya intelektual Syekhona Khalil, terkait bagaimana beliau menimba ilmu, memang masih belum dimukakan oleh para pemerhati Syekhona Khalil seperti itu. Jadi begini Gus, hal yang mungkin menjadi suatu keistimewaan bagi Syekhona Khalil yang dapat direfleksikan kepada kita ini, kaum muda, kaum milenial, khususnya orang Madura dan khususnya mungkin orang Bangkalan ya, bahwasanya memang sudah dari kecil Syekhona Khalil itu sangat tekun dalam menimba ilmu. Nah, hal yang membuat saya tergugah itu bagaimana semangat Syekhona Khalil menimba ilmu baik di Nusantara khususnya Jawa, bahkan ketika beliau menimba ilmu ke Haramain dan sekitarnya seperti itu. Jadi dalam tulisan Syekh Yasin Al-Fadani itu dijelaskan bahwasanya pada masa beliau menimba ilmu di Jawa dan Madura, beliau pernah berguru ke beberapa kiai ataupun ulama di beberapa pesantren di Jawa Timur, seperti pesantren Bunga, Gresik, pesantren Langitan. Langitan masuk apa ya? Tuban atau apa? Tuban Gus, Tuban. Ya, Tuban. Ya. Ya. Langitan. Juga beliau pernah belajar ataupun menimba ilmu kepada Kiai Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian juga beliau pernah berguru ataupun menimba ilmu ke Cangaan Bangil, dan beliau juga pernah berguru kepada beberapa kiai yang ada di Madura seperti itu. Jadi memang dari kecil beliau sudah rajin lah Gus gitu. Beda sama saya mungkin yang masih kecil tuh main layangan gitu. Nah, beliau nih istimewanya bukan main-main, tapi udah dari kecil tertanam dalam jiwa beliau untuk menimba ilmu dan mencari keberkahan lewat ilmu tersebut. Kemudian dalam tulisan Syekh Yasin Al-Fadani itu termaktub bahwasanya Syekhona Khalil pada saat umur 9 tahun, bahkan belum genap 9 tahun, beliau sudah pergi ke Mekah untuk menimba ilmu. Dalam narasi teksnya di sini kata beliau berbahasa Arab, wa huwa dunatasi min umrih syabun shaghir sinni, seperti itu. Jadi belum 9 tahun beliau sudah memiliki semangat untuk menimba ilmu ke Mekah. Bayangkan dari Madura ke Mekah jauhnya seperti apa, dan pada masa itu masih belum ada pesawat, belum ada transportasi lain kecuali kapal laut Gus. Ya. Dan yang dahsyat sekali, beliau masih kecil gitu. Masih kecil dengan keberaniannya menimba ilmu ke Mekah seperti itu. Dan kemudian beliau sesampai di Mekah itu pada tahun 1260 Hijriah. Sesampainya di Mekah, beliau berguru kepada beberapa ulama masyhur kala itu, termasuk beliau mendalami ilmu qiraat kepada Syekh Ahmad Al-Hulwani, yang beliau ataupun Syekh Ahmad Al-Hulwani di sini merupakan Syekhul Qurra lah, ulama ahli qiraat pada masa itu. Kemudian setelah itu Syekhona Khalil berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau dikenal sebagai kiainya para ulama-ulama Jawa, Syekhul Jawi, Syekhul Ulama Il-Jawiyin, seperti itu. Beliau juga dikenal sebagai pengarang kitab Mukhtasar Jiddan,
kitab Mukhtasar Jiddan ini Gus, kalau di pesantren di Madura sering dipakai sebagai kitab ajar untuk pemula mungkin ya, seperti itu. Iya. Mungkin kalau Itu Mukhtasar Jiddan Al-Jurmiyah itu yang dimaksud, Gus? ya, Atau iya betul, siap. betul seperti itu. Kemudian setelah itu memang banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki kemasyhuran pada masa itu yang sempat digurui oleh Syekhona Khalil, termasuk Syekh di sini Syekh, saya lupa namanya. Oh ya, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Beliau juga pernah berguru kepada Umar Barakat Asyami. Beliau juga pernah berguru kepada Syekh Al-Minshawi. Beliau juga berguru kepada salah satu tokoh ulama Nusantara yang sangat terkenal, yaitu Syekh Nawawi Banten dan beberapa tokoh lainnya. Seperti itu. Gus, Jadi, untuk yang ini, Gus, yang guru khusus yang dari Hijaz, yang dari Mekah itu, apakah benar ada nama Sulaiman Hasbullah Al-Makki? iya. Kalau Sulaiman Hasbullah Al-Makki itu. Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Iya, Gus. Untuk yang dari Hijaz. Hasbullah Al-Makki ya mungkin ya. Iya, mungkin itu, Gus. Iya, Mungkin iya. saya Beliau salah pernah mendengar. berguru juga kepada Syekh Hasbullah Al-Makki. Memang di Hijaz itu ataupun di Tanah Haramain, menurut penuturan Syekh Yasin Padang, Syekhona Khalil itu mendalami ilmu kepada para ulama-ulama yang ada di Tanah Hijaz itu. Pada kurun pertama kali beliau belajar ke Haramain itu selama kurun waktu 5 tahun belajar ke beberapa ulama seperti itu. Setelah 5 tahun beliau yang ditulis oleh Syekh Yasin Padang dalam manuskripnya bahwasanya kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan beliau dapat menghafalkan kitab Alfiyah Ibnu Malik seperti itu. Nah, setelah 5 tahun ada di Mekah, Syekhona Khalil kembali ke kampung halamannya, yaitu Bangkalan. Nah, setelah itu disebutkan bahwasanya Syekhona Khalil pulang pergi dari Bangkalan ke Haramain, dari Haramain ke Bangkalan. Dikabarkan sampai 7 kali, Gus. Dikabarkan ya, sampai 7 kali. Sebanyak 7 kali beliau bolak-balik Bangkalan Mekah, Bangkalan Haramain seperti itu. Kalau saya kan mungkin Bangkalan Surabaya Bangkalan itu kan dekat ya. Iya. Nah, ini yang juga cukup menarik begitu, Gus. Ini apa namanya? Bahwa guru daripada Syekhona Khalil Bangkalan itu ternyata tidak hanya yang dari Hijaz saja, itu tercatat ada yang dari Mesir seperti halnya Syekh Yusuf As-Sumbulawaini, juga ada Syekh Mustafa Afif dan beberapa termasuk Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Apakah benar sedemikian, Gus, atau ada catatan-catatan lain dari Gus Nuris? Ya, baik. Terkait itu memang Syekhona Khalil dalam catatan beberapa tokoh yang tercantum dalam manuskrip berguru kepada ulama-ulama yang tersebar di Timur Tengah. Selain di Tanah Hijaz, selain di Makkah Madinah, beliau juga pernah ke Mesir, beliau juga pernah ke Yaman, beliau juga pernah ke Suriah dan beberapa destinasi pengembaraan ilmu yang pada saat itu menjadi destinasi para pelajar pada masa itu untuk mendalami ilmu, khususnya ilmu agama Islam. Jadi seperti ini. Mungkin kita bisa klasifikasi terkait guru-guru Syekhona Khalil. Jadi Syekhona Khalil ini berguru spiritual. Dalam hal ini beliau berguru kepada ulama-ulama tasawuf pada masa itu, kepada ahli thariqah pada masa itu. Seperti halnya beliau mengambil, disebutkan dalam manuskrip Syekh Yasin Padang, Syekhona Khalil mengambil ijazah thariqah Naqsyabandiyah
dari Muhammad Murad bin Abdullah Al-Qazani, seperti itu. Beliau juga dikenal sebagai pemegang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang digagas oleh Syekh Khotib Sambas melalui ada beberapa versi. Ada yang versinya itu mengatakan beliau belajar langsung, ada juga yang beliau belajar kepada murid dari Syekh Khotib Sambas, seperti itu. Jadi memang terkait jejaring intelektual Syekhona Khalil ada banyak versi seperti itu. Tetapi tidak mengurangi terhadap data-data otentik terkait sejarah beliau. Nah, kemudian yang disinggung oleh Mas Farouk tadi bahwasanya memang selain guru spiritual, guru intelektual, beliau juga memiliki guru kebangsaan mungkin ya, yang mana beliau mendalami terkait kecintaan terhadap tanah air, terhadap nasionalisme, terhadap kebangsaan, terhadap beberapa ulama yang pada saat itu memang dikenal sebagai tokoh-tokoh kebangsaan, seperti itu. Di sini seperti halnya Syekhona Khalil itu dalam kitab Al-Khulasah Al-Kafiyah karangan Said Salim bin Jindan yang wafat 1969 Masehi, dijelaskan bahwasanya Syekhona Khalil itu pernah berguru kepada salah seorang buronan Prancis. Beliau adalah tokoh revolusi Aljazair, yaitu Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Aljazairi. Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Aljazairi dikenal sebagai bangsawan, sebagai ulama, sebagai tokoh intelektual yang sangat terkenal pada masa itu di Timur Tengah. Nah, dalam manuskrip Sayyid Salim bin Jiddan dijelaskan bahwasanya Syekhona Khalil bertemu dengan tokoh ulama pergerakan revolusi Aljazair di sini ketika musim haji. Tatkala Syekh Abdul Qadir Aljazairi melakukan ibadah haji ke Mekah, kemudian Syekhona Khalil Bangkalan juga melakukan ibadah haji atau kembali ke tanah Hijaz setelah beliau melanglang buana di tanah Mesir, seperti itu. Jadi memang Gus, kalau boleh dikonfirmasi, intinya pertemuan antara guru dan ulama itu, antara guru dengan murid, antara Syekhona dengan para gurunya itu ada yang di Hijaz atau ada yang ke tempatnya langsung begitu. Karena juga Hijaz sendiri kan merupakan pusat daripada kunjungan para pelajar dan para syekh atau para guru terdahulu, sehingga ada interaksi begitu, Gus ya. Iya, betul. Jadi memang pada kala itu dan yang menjadi guru itu memang dari banyak fan keilmuan begitu, Gus ya. Termasuk tadi uniknya tadi juga dari soal kebangsaan, sehingga ditemukan ada itu, Gus, ada di pinggiran manuskrip itu ada tulisan Hubul Waton Minal Iman itu. Itu karya Syekhona Khalil sendiri atau memang karya atau tulisan daripada muridnya yang merekam daripada penjelasan Syekhona Khalil itu, Gus? Iya. Jadi begini Mas Farouk. Memang sebagaimana yang kita bincangkan barusan, selain memang beliau mendalami ilmu agama, mendalami ilmu politik, mendalami juga ilmu terkait sosial, budaya juga. Beliau juga merupakan seorang tokoh penggerak mungkin ya, the man undercover lah dari pergerakan para muridnya untuk menghadapi kolonialisme yang terjadi di Nusantara pada saat itu. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Farouk tadi, bahwasanya salah satu bukti nasionalisme Syekhona Khalil itu tercantum ataupun termaktub dalam salah satu karya beliau. Tulisan itu merupakan sebuah parateks dalam salah satu manuskrip Syekhona Khalil yang berbunyi Hubbul Awton Minal Iman. Mencintai tanah air ialah sebagian dari iman.
Jadi kembali lagi ke yang tadi, bahwasannya memang terkait wawasan beliau mengenai agama, wawasan beliau mengenai budaya, wawasan beliau mengenai sosial ekonomi, dan juga wawasan beliau terkait kebangsaan banyak dipengaruhi oleh guru-guru beliau ketika beliau belajar di Mekah. Karena memang kurun waktu Syekhona Khalil belajar di Mekah itu sekitar 30 tahun. Begitu. Cukup lama Gus ya. Cukup lama. Sehingga menyebabkan banyak interaksi dengan para ulama-ulama yang ada di sana. Iya, termasuk juga yang disebutkan oleh Mas Faruk tadi, bahwasannya Syekhona Khalil itu pernah berguru kepada Al-Bajuri. Jadi tidak salah ketika kita mengatakan bahwasannya Syekhona Khalil ini merupakan alumni Al-Azhar. Gitu. Keren. Ini kan juga pada masa itu. Jadi pada masa itu menariknya tuh kitab Al-Bajuri itu juga kan menjadi kurikulum di beberapa pesantren kita di Indonesia, karena ya, itu menjadi acuan wajib fikih, harus dikaji lah di pesantren, dan itu ternyata bagian daripada guru Syekhona Khalil itu. Masya Allah Gus. Ini terkait ya, penjabaran soal guru mungkin cukup terperinci, namun di sini untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada, Gus, mungkin kita lanjut pada sebaran murid-muridnya. Dari tadi kan udah tergambar nih Gus, bahwa mulai dari Hijaz sampai kemudian ke Mesir, lanjut lagi ke Aljazair. Ini kan suatu hal yang luar biasa gitu. Ini mungkin tidak kalah menariknya terkait dengan sebaran-sebaran para muridnya Syekhona Khalil. Bahkan ada beberapa ilmuwan, beberapa santri yang menyebutkan banyak lakop, sehingga Syekhona Khalil ada yang dikatakan Abul Ma'ahid, ada yang mengatakan Syekhul Masyayikh, bahkan Roisul Ru'asa, pemimpin banyak pemimpin, kemudian bapak pesantren, kemudian disebutkan sebagai banyak hal. Itu saya kurang hafal Gus. Ini ada gimana sebaran murid-muridnya? Ini kan sangat menarik sekali, bahkan ada yang menyebutkan bahwa Syekhona Khalil itu Gus adalah tipikal seorang guru yang bisa menciptakan murid-murid, menyiapkan murid-murid yang jago dari berbagai bidang begitu. Itu mungkin bisa diulas secara singkat Gus gitu. Ya, jadi memang betul penuturan dari Mas Faruk di sini. Sebagaimana yang tercantum dalam manuskrip Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, bahwasanya dengan keluasan wawasan dari Syekhona Khalil, dengan kedalaman ilmu beliau, dengan kepintaran dan kecerdasan beliau mencetak murid-murid yang pada masa selanjutnya menjadi tokoh-tokoh penting di setiap daerah murid tersebut. Menurut Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, dalam manuskripnya dijelaskan bahwasanya jumlah dari murid Syekhona Khalil Bangkalan itu lebih dari 500.000. Lebih dari 500.000 murid pada kurun waktu ketika beliau memang sudah pulang dari Mekah sampai beliau wafat, seperti itu. Itu kalau dijadikan satu asrama Gus ya, iya, udah jadi pondok pesantren besar Gus. Iya, jadi untuk jumlah persisnya belum diketahui, karena memang yang disebutkan oleh Syekh Yasin di sini aksar min khamsa mi'a alaf gitu, kurang lebih ataupun lebih dari 500.000 murid beliau yang lahir dari tangan beliau, seperti itu. Nah, uniknya lagi dan sebuah kedahsyatan lagi, di mana di antara 500.000 itu 3.000 murid beliau mendapatkan predikat ataupun gelar kiai. Juga 3.000 dari murid beliau tersebut menjadi al-bunnan, kalau kata Syekh Yasin di sini. Apa al-bunnan itu? Pendiri lah gitu. Pendiri daerahnya masing-masing, seperti itu. Iya, siap. Juga yang menjadi sebuah keunikan, di mana mungkin sebuah paradigma sudah berubah pada masa Syekhona Khalil, dan pada masa ini bagaimana Syekh Yasin menunjukkan terdapat 200 orang lebih dari keturunan Arab
yang berguru kepada beliau. Yang mana 200 orang tersebut setiap orangnya dijuluki sebagai alimun allamah atau al-arif billah ataupun al-faqih, seperti itu. Jadi memang selain murid beliau berasal dari seluruh penjuru Nusantara, murid dari Syekh Khalil Bangkalan di sini terdapat dari keturunan Arab, bahkan mungkin dari orang Arab, seperti itu. Bukan bahkan ya, memang keturunan orang Arab, seperti itu. Jadi dari saking kealiman beliau, termasuk Habib Salim bin Jindan itu bagian dari muridnya, begitu Gus ya? Ya, dalam satu riwayat beliau merupakan murid kesayangan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi terkait murid Syekhona Khalil di sini banyak sekali, Mas Faruk. Tapi yang tertulis oleh Syekh Yasin dalam manuskripnya ada sekitar 63. Dan 63 di sini merupakan ulama-ulama sentral, ulama-ulama penting pada masa itu. Termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, seperti itu. Termasuk juga di sini ada ulama Nusantara yang terkenal yang memiliki banyak karangan, yaitu Syekh Mahfud Termas, yang dikenal dengan karangannya yaitu Kifayatul Mustafid. Karangannya juga itu ada Hasyiatul Musi, seperti itu. Dan ada beberapa tokoh terkait, mungkin biar lebih jelas ke teman-teman Madura Heritage, itu kan di Jawa Timur sendiri lah, di Jawa Timur atau di Jombang paling tidak itu ada 4 pondok pesantren yang itu pendirinya merupakan murid daripada Syekhona Khalil, begitu. Termasuk yang sebagai orang pejuang itu ada yang dari Situbondo, itu bagaimana Gus? Jadi seperti ini, dalam satu riwayat bahwasanya memang banyak murid Syekhona Khalil berasal dari daerah Jawa Timur, khususnya Tapal Kuda, termasuk juga Syekh Hasan Genggong. Syekh Hasan Genggong diriwayatkan dalam satu manuskrip beliau merupakan murid dari Syekhona Khalil, seperti itu. Juga murid-murid beliau ya pendiri Nahdlatul Ulama yang lain seperti Kiai Wahabullah, Bisri Samsuri. Kalau di Jawa Tengah itu ada Kiai Khalil Kasingan, yaitu ya Allah, ini kakeknya dari Gus Ulil Absar Abdallah. Ada juga murid beliau juga ialah Kiai Bisri Mustafa dan lain-lain, seperti itu. Jadi memang terkait murid Syekhona Khalil tersebar di seluruh Nusantara. Ada juga yang dari Sulawesi, menurut penuturan salah satu keturunan atau salah satu murid dari murid Syekhona Khalil itu di Sulawesi Barat itu terdapat murid Syekhona Khalil yang bernama Imam Lapeo. Ada juga satu tabaqat ataupun satu tingkatan dengan Syekhona Khalil itu namanya Syekh Hasan Al-Yamani, seperti itu. Ada juga yang dari Palembang, ada juga yang dari Kalimantan, dan beberapa ada juga yang dari Jawa Barat juga banyak katanya Gus, yang dari Jawa Barat. Apalagi Jawa Barat, karena memang dalam penuturan yang saya tangkap dari Bapak Ahmad Ginanjar Syahban, bahwasanya tradisi alfiyah yang tersebar luas di tanah Pasundan atau Jawa Barat sekarang, muaranya ialah Syekhona Khalil Bangkalan. Ketika kita berbicara tentang murid-murid beliau di tanah Jawa Barat itu, ada kiai yang terkenal dengan Syekhul Alfiyah di Tatar Sunda, di tanah Sunda itu ialah Syekh Tubagus Bakri Asampuri yang disemayamkan di Purwakarta. Ada juga Syekh Hasan Mustafa Garut. Kemudian juga ada Jawa Barat Gus ya. Iya, Syekh Hasan Mustafa Garut itu merupakan aristokrat yang asalnya dari Garut, tetapi pada masa selanjutnya beliau
menjadi seorang penghulu atau pejabat pemerintah di Bandung seperti itu. Jadi apabila kita runut terhadap apa yang kita perbincangkan dari tadi, mulai dari guru, Syekhona Khalil baik yang ada di Nusantara ataupun yang ada di Timur Tengah, baik juga terkait rekan ataupun tokoh-tokoh yang satu tabaqat dengan beliau, baik juga terkait murid-murid beliau, akan menjadikan sebuah jejaring intelektual ulama yang sangat diperlukan mungkin ya oleh oleh kita semua, bahwasanya menjadi sebuah fenomena sekarang banyaknya para pelajar yang sudah menghilangkan terhadap tradisi isnad keguruan di sini. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan terkait jaring intelektual Syekhona Khalil, seharusnya kita sendiri, khususnya kaum akademik, dapat merefleksikan hal tersebut terhadap kehidupan kita. Jadi memang sangat penting dalam kehidupan kita memperhatikan terhadap dari siapa kita belajar, dari siapa sumber pelajaran kita dapat, dan hal-hal lainnya terkait perkembangan intelektualitas yang ada pada saat ini, seperti itu. Baik Gus, ini karena waktu kita semakin mepet, padahal kita semakin menarik soal penjelasan dari Gus Nuris ini. Terakhir nih Gus, ini secara singkat mohon disebutkan beberapa bahwa terkait dari guru yang sangat luas itu dan murid yang sangat banyak itu, Syekhona Khalil merupakan sosok yang sangat produktif yang menghasilkan beberapa karya tulisan begitu yang bisa dinikmati dan bisa diselamatkan hari ini. Itu apa saja Gus? Ya, betul. Jadi memang dari kepiawaian beliau dalam mengolah ilmu, Syekhona Khalil menghasilkan banyak karya dari berbagai funun, dari berbagai bidang ilmu, seperti itu. Tapi yang kayaknya yang lebih banyak itu yang dari gramatika Arab, Gus ya? Iya, jadi menurut penuturan Dr. Usman Hasan Al-Akhyari, Ketua Lajnah Surah Indonesia Syekhona Khalil, dikuatkan juga oleh tuturan dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la Bashir, yang beliau merupakan salah satu dari majelis masyayikh, menjelaskan bahwasanya pergerakan perjuangan beliau itu bukan secara langsung melalui pergerakan yang berdarah, akan tetapi perjuangan beliau berjalan dalam dunia intelektualitas, yang mana beliau memberikan banyak motivasi, memberikan banyak keilmuan, bahkan dalam urusan kebangsaan, dalam karya-karya beliau, khususnya dalam karya beliau dalam bidang ilmu alat. Jadi menurut Kiai A'la itu, beliau memang Syekhona Khalil itu perjuangannya dalam ilmu alat, karena ketika kita ingin mengetahui terhadap pengetahuan agama, pengetahuan Islam tanpa adanya ilmu adat, itu sebuah hal yang dapat menjadi bumerang bagi kita, seperti itu. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, bagaimana kita memahami hadis tanpa mengetahui ilmu alat dahulu. Makanya menurut penuturan beliau di sini, perjuangan beliau itu memang di karya-karyanya. Mungkin bisa dijelaskan beberapa Gus terkait judul daripada karya-karya beliau itu. Jadi terkait karya-karya intelektual Syekhona Khalil itu ditemukan sampai saat ini 24 manuskrip. Bahkan ada yang versi baru itu menurut penuturan Lajnah ada sekitar 32, seperti itu. Akan tetapi yang sudah ditahqiq atau yang sudah diedit teks itu ada sekitar 7. Dan yang paling terkenal dari tulisan beliau itu ialah Asilah fi Bayani Nikah. Asilah fi Bayani Nikah ini ialah kitab fikih munakahat. Ada juga kayaknya kita juga perlu mengkaji untuk biar segera ada persiapan. Ya, insya Allah. Selain kitab Asilah di sini ada juga kitab Al-Matnu Syarif. Al-Matnu Syarif di sini ialah sebuah kitab dalam bidang ilmu fikih,
ada juga takrir beliau dalam bidang ilmu sorof, ada juga Rotib Syekhana Khalil yang sudah diterbitkan oleh Lajnah di sini, yaitu Rotib yang dikarang oleh Syekhana Khalil sendiri. Ada juga tahlil versi Syekhana Khalil dan beberapa kitab-kitab lainnya yang masih belum diedisi teks, termasuk kitab tafsir Syekhana Khalil Bangkalan seperti itu. Nah, menjadi hal yang menarik bagi kita, Gus Farouk dan teman-teman semua, bagaimana walaupun Syekhana Khalil dikenal sebagai seorang intelek, sebagai seorang ulama yang memiliki keilmuan yang sangat luas, memiliki ilmu yang berwawasan tinggi, tetapi beliau tidak mengurangi rasa tawadhu beliau terhadap tokoh-tokoh, bahkan terhadap masyarakat pembaca ataupun kepada santri-santrinya. Dalam kitab Tafsir Al-Khalil itu disebutkan dalam kolomnya bahwasanya di situ berbahasa ini ya, berbahasa Pegon, berbahasa Jawa, aksara Arab. Yang intinya seperti ini, barang siapa yang membaca tulisan saya ini atau kitab saya ini dan memiliki ilmu yang sangat cakap dalam bidang ilmu tafsir, maka hendaklah orang tersebut untuk merevisi atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam kitab ini secara ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ini membuktikan bahwasanya akhlak beliau itu sangat tinggi, Mas Farouk dan teman-teman semua. Walaupun beliau dikenal sebagai tokoh sentral, bahkan menjadi epicentrum jejaring ulama Nusantara pada akhir abad 19 dan awal abad 20, tapi rasa tawadhu beliau, rendah hati beliau sangat tinggi. Termasuk cerita yang diceritakan oleh Syekh Padang di sini bahwasanya Syekhona Khalil itu di setiap hari Jumat keluar dari dalamnya di Demangan. Kebetulan Demangan itu di pusat kota Bangkalan, untuk menemui anak-anak kecil yang ada di sekitar dalam beliau. Nah, untuk apa? Beliau memberikan uang koin kepada anak-anak kecil tersebut, bersedekah kepada anak-anak kecil tersebut. Belum lagi ketawaduan Syekhona Khalil ketika menyebut tokoh-tokoh lain yang diceritakan ketika guru dari Sayyid Salim bin Jindan ingin menemui Syekhona Khalil Bangkalan, yang mana pada saat itu diceritakan Bangkalan khususnya Kamal sedang ada badai lah, pokoknya laut tidak bersahabat. Akan tetapi dari saking tawadhunya, karena sudah mendengar ada salah seorang ulama yang ataupun rekan dari Syekhona Khalil yang ingin menuju ataupun sowan kepada Syekhona Khalil di sini, Syekhona Khalil dari Demangan berjalan kaki ke Kamal untuk menyambut tokoh tersebut, yaitu guru dari Sayyid Salim bin Jindan. Dan yang lebih wahnya lagi, beliau menyambutnya tanpa menggunakan alas kaki. Ini kan sebuah hal yang wah sekali. Bayangin nih, setahu saya dari Demangan ke Kamal itu berapa kilo? Ada lebih mungkin dari 5 kiloan. Saking tawadhunya begitu Gus ya. Ya, tapi dari saking tawadhunya, walaupun hujan deras, walaupun ada badai, beliau menyambut guru dari Sayyid Salim bin Jindan ini sampai ke Kamal. Okay. Jadi memang dari segala sisi Syekhona Khalil sangat menarik gitu untuk kita dapat refleksikan kehidupannya dalam kehidupan kita. Okay. Nah, jadi karena kita dibatasi oleh waktu, ya nanti saya akan konfirmasi ke pihak Instagram karena ini pembicaranya sangat menarik. Mungkin dan waktu bisa pesan waktu lah ke pihak Instagram untuk lebih panjang lagi. Cuman saya rasa ini udah cukup lengkap, mulai dari biografi, kemudian jaringan guru beliau, kemudian murid-murid beliau. Ini betul-betul teman saya sendiri dan teman-teman Madura Heritage mungkin sudah mendapatkan sebuah gambaran bahwa kehebatan dan kemasyhuran sosok Syekhona Khalil itu bukan hanya karomahnya saja, tapi kualitas keilmuan dan jaringan intelektual yang mendunia itu juga menjadi sebab musabab tokoh tersebut merupakan tokoh yang betul-betul bisa kita kenali dan kita dalami dari segi keilmuannya juga. Mungkin sebelum ditutup Gus, mungkin ada statement terakhir untuk kita semua teman-teman Madura Heritage terkait tokoh
yang kita kaji Al-Mukarram Hadratus Syekhana Khalil Bangkalan ini. Ya. Baik, Mas Faruk. Jadi yang saya pikirkan itu apabila kita berbicara tentang Syekhana Khalil, yang saya pikirkan itu seperti ini, apa? Sangat simpel mungkin ya. Bagaimana kita bisa mengambil uswah hasanah, contoh yang baik dari beliau. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Syekhana Khalil itu ialah waliullah, ahli karamah, seorang intelek, kiai berwawasan tinggi, seorang pejuang kemerdekaan juga. Jadi bagaimana bagi diri saya sendiri, mungkin juga bagi teman-teman semua, bisa mencontoh terhadap perjuangan Syekhana Khalil dari berbagai bidang tersebut. Setidaknya kita bisa meneladani Syekhana Khalil dari satu bidang dulu aja seperti itu. Seperti halnya kita dapat menimba ilmu dengan tekun, dengan giat, sampai kita melanglang buana ke tempat-tempat yang lain gitu, menghilangkan fanatisme terhadap kesukuan, menghilangkan fanatisme terhadap guru dan segala macam demi yaitu demi lillahi kalimatillah biwasilatil ulum. Jadi menjadi sebuah peringatan bagi saya bagaimana Syekhana Khalil di sini menjadi seorang uswah hasanah yang dapat kita teladani bersama dalam perjuangan beliau untuk berdakwah Islam, mendakwakan Islam yang sangat toleran, mendakwakan kedamaian dengan cara yang baik, dengan cara yang disenangi oleh masyarakat kita saat ini. Dan yang mungkin menjadi sebuah hal yang harus kita garis bawahi juga, bagaimana kita tidak boleh lupa dengan guru-guru kita. Kita tidak boleh lupa terhadap sanad keguruan kita, karena ini merupakan hal yang penting. Ibarat hadis, apabila suatu sanadnya putus, rawinya tidak dobi dan segala macam, maka hadis itu tidak menjadi hadis sahih, tidak menjadi hadis sekaligus hadis hasan aja seperti itu. Sama halnya juga terhadap kita semua teman-teman sekalian, apabila kita tidak mengetahui terhadap seluk-beluk intelektualitas guru kita, sama halnya juga kita tidak mengetahui terhadap dari mana sumber pengetahuan kita terkait ilmu-ilmu yang ada sampai saat ini. Jadi marilah kita teman-teman semua di sini bersemangat untuk menimba ilmu, sebagaimana Syekhana Khalil memiliki semangat untuk menimba ilmu, dan juga tetap menjunjung tinggi terhadap rasa toleransi, menjunjung tinggi terhadap rasa penghormatan satu sama lain tanpa adanya percekcokan yang tidak ada ujungnya. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menjadi penerus intelektualitas beliau. Itu. Baik, terima kasih banyak Gus Nuris, teman saya sendiri yang ini saya yang terima kasih banyak ke Mas Faruk. Cukup banyak informasi yang kita dapatkan, teman-teman Madura Heritage yang didapatkan, karena berbicara tentang tokoh ini memang tidak bisa dia bahas 60 menit saja, tapi paling tidak untuk bisa mengenal beliau itu sudah ada cukup pengantar dari Gus Nuris yang mungkin teman-teman bisa mengakses lain. Dan apa yang menjadi bahasan diskusi pada kesempatan ini akan di post nantinya dan dibuatkan rincian-rincian semacam microblog begitu yang teman-teman bisa nikmatin secara ringan begitu untuk mengenal Syekhana Khalil Bangkalan. Paling tidak Madura Heritage ingin mengambil bagian sebagai penghormatan, sebagai khidmat kepada beliau untuk juga menyalurkan informasi ini begitu ke pihak luas, utamanya para generasi muda. Sekali lagi terima kasih banyak waktu Gus ya sudah dikerepotan. Ya, ini terima kasih juga ke Mas Faruk dan Madura Heritage nih yang sudah memberikan waktu untuk saya sekedar menyampaikan terkait kedahsyatan Syekhana Khalil seperti itu. Dan yang sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua,
apa-apa yang disampaikan yang berupa kebaikan semuanya dari Allah, dan apa-apa yang merupakan kejelekan dan kesalahan itu semuanya kembali kepada saya. Baik. Dan di sini saya bukan sebagai seorang ini ya. Ini saya di sini sebagai tukang sapu lah, tukang sapunya kiai. Ya. Ya, terima kasih Mas Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman Madura Heritage, terima kasih partisipasinya dan mohon supportnya untuk bisa berkembangnya media ini menjadi media yang juga berkembang akan memikirkan kekayaan khazanah peradaban Madura. Sekali lagi terima kasih. Selamat Gus, lancar-lancar di sana ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.